Halo guys, salam sejahtera buat kita semua. Adil kata Rinu, baca raming ke Saruga, basengat ke jebata arus. Baik, perkenalkan nama saya Evansius Egi. Saya dari Prodi Agroteknologi, Fakultas Pertanian. Di sini saya akan menjawab UTS Islam Nusantara. Satu, apa yang Anda ketahui tentang Islam Nusantara? Jawabannya adalah Islam Nusantara mengacu pada bentuk Islam yang berkembang di wilayah Nusantara yang meliputi wilayah Indonesia, Malaysia, Brunei, Filipina Selatan, dan Singapura. 1. Islam yang bersifat toleran. Islam Nusantara menekankan toleransi, inklusivitas, dan kerukunan antara umat beragama. 2. Sinkretisme. Budaya Islam Nusantara menggabungkan unsur-unsur budaya lokal dengan ajaran Islam. 3. Pesantren tradisional. Pesantren atau sekolah agama Islam tradisional memainkan peran penting dalam penyebaran dan pemilihan Islam Nusantara. Kebebasan. 4. Kebebasan beragama Islam. Nusantara menganut prinsip kebebasan beragama yang memungkinkan setiap individu untuk memilih dan menjalankan agama dengan kebebasannya masing-masing. 5. Tradisi keagamaan Sufisme atau Transib juga memiliki pengaruh yang kuat dalam Islam Nusantara. 6. Kiblat ulama sebagai pimpinan spiritual intelektual memainkan peran kunci dalam menjaga menyeimbangkan Islam Nusantara. 2. Soalnya, apa saja dasar epistemologi dan konsep Islam Nusantara? Jawabannya adalah cabang filsafat yang mempelajari sifat sumber metode dan batasan pengetahuan. Dalam konteks Islam, epistemologi membahas tentang bagaimana pengetahuan diperoleh, divalidasi, dan dihubungkan dengan pemahaman keagamaan. 1. Tawasul. Tawasul adalah konsep dalam Islam Nusantara mengakui pentingnya perantara dalam mencapai pemahaman agama yang benar. 2. Keterbukaan. Keterbukaan adalah terhadap keberagaman Islam Nusantara mengaku keberagaman budaya dan keagamaan di Nusantara, contohnya di Indonesia. 3. Keilmuan dan pemahaman kontekstual Islam Nusantara menekannya pentingnya memahami ajaran Islam dalam konteks lokal budaya dan sejarah Nusantara. 4. Moderasi dan toleran. Islam Nusantara menekankan pentingnya saling sikap moderat dan toleran dalam menjalankan ajaran Islam. Contohnya adanya toleransi di Indonesia. Kalau ada orang beribadah, kita menghormati antara satu dengan yang lain. 5. Keberagaman lokal. Konsep Islam Nusantara juga mengakui keberagaman lokal dalam praktik agama masing-masing. Contohnya ya tadi bilang menghargai dan saling toleransi kepada agamanya masing-masing. 3. Seperti apa pendapat orang yang menolak Islam Nusantara? Jawabannya adalah pendapat orang menolak Islam Nusantara yaitu bisa bervariasi tergantung pada latar belakangnya, keyakinan dan pemahaman mereka terhadap Islam. Konservatif Islam, beberapa orang mengikuti pendekatan karena mereka menganggapnya sebagai bentuk inovasi atau penyimpangan dari ajaran Islam yang murni. 2. Pandangan ortodok. Kelompok yang menganut pandangan ortodok dalam Islam juga mungkin menolak Islam Nusantara karena mereka
menganggap bahwa hanya ada satu bentuk Islam yang benar dan secara teologis. 3. Penolakan terhadap sinkretisme. Beberapa orang mungkin menolak Islam Nusantara karena mereka memiliki pandangan yang sangat keras terhadap praktik sinkretisme agama atau penyatuan elemen-elemen agama yang berbeda. 4. Ketidaksetujuan politik atau ideologi. Beberapa orang mungkin menolak Islam Nusantara karena alasan politik atau ideologis. Mereka mungkin berpandangan bahwa Islam Nusantara digunakan sebagai alat oleh kelompok tertentu. Mereka tidak setuju dan tidak mengikuti hal tersebut. Baik, saya akan menjawab. Nomor 4. Masyarakat Kalbar menganut agama apakah Islam Nusantara? Apakah Islam Nusantara bisa menciptakan semangat toleran antara pemeluk agama? Kemukakan pandangan Anda. Baik, saya akan mengemukakan pandangan saya. Menurut saya, Islam Nusantara sangat bisa. Contohnya, kita di Singkawang adalah kota yang nomor 1 toleran di dunia. Jadi bisa kita bayangkan berapa banyak warga di sana, mulai dari Hindu, Buddha maupun Islam, Kristen, Protestan, Katolik bisa satu dalam kota tersebut. Jadi kita bisa bayangkan di sana mereka itu hidup berdampingan, tidak memilih kayak aku mau gabung sama ini, aku mau gabung sama ini, enggak. Jadi mereka tuh bisa bergaulan sama yang A, si B ya. Jadi Islam Nusantara ini sangat toleran, yaitu contohnya di Singkawang, kota toleran nomor 1 di Indonesia, di dunia. Jadi itu kita bisa simpulkan bahwa Islam Nusantara bisa toleran dengan sesama orang di sekitarnya. Mereka juga bisa toleran terhadap bagi umat yang non muslim. Contohnya kayak ada ibadah, mereka ikut serta menjaga ibadah itu maupun di parkiran, mau menjaga mereka saat ibadah di luar maupun di dalam. Dan sebagian lagi kalau yang umat yang non muslim itu ada cara mereka juga kembali ikut berpartisipasi menjaga depan masjid atau membagikan makanan kayak memberikan semacam sembako itulah untuk yang muslim. Jadi bisa kita simpulkan dari jawaban saya tadi, Islam Nusantara itu toleransinya kuat sekali pemeluk agamanya. Mereka itu bisa bergaul di kalangan, jadi mereka tuh tidak memilih aku mau gabung sama nih kelompok kami ya. Mereka tidak, jadi mereka tuh bisa bergabung ke semua orang, yaitu maupun itu Buddha, Katolik, dengan sebagainya. Thank you guys.